Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi cuy. Mantap nih ya. Karena kalau bukan film Asia bukan Caramel Popcorn, kalau bukan cewek Asia seksi cangkul-mencangkul di dak beton rooftop nih juga bukan Caramel Popcorn namanya. Oh, kepanasan dah. Oke, nggak usah berlama-lama. Film yang akan gue bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama misteri romantis dari Jepang cuy. Ini mantep nih, banyak kemarin yang request film Jepang ya. Yang berjudul The Lazy Love tahun 2017 cuy. Berdurasi tayang 1 jam 58 menit, disutradarai oleh Kazuhito Nakae dan dibintangi oleh Masami Nagasawa, Issei Takahashi, Rina Kawai, Daigo dan Kotaro Yoshida cuy. Mantap nih, susah banget namanya ya, setiap hari gua mengeja ya. Berkisah tentang seorang wanita yang memiliki karir yang sukses, kekasih yang perhatian, dan lebih hebatnya lagi ia adalah Woman of the Year di sebuah majalah yang ada di Jepang cuy. Yang kehidupannya sangat sempurna hingga suatu hari polisi datang mencarinya untuk menanyakan tentang kekasihnya cuy. Yang membuat wanita ini sadar kalau selama 5 tahun mereka hidup bersama, kekasihnya ternyata memalsukan identitasnya dan menyimpan rahasia besar dari dirinya cuy. Nah, bingung dah tuh kalian ya. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Libin nam namang tetai puda laiga komen halok kontoni pun medai skui dah. Sembarang aja dah, bahasa Jepang udah nyampur skui dah. Laiga skui dah. Aduh. Film diawali scene yang menampilkan seorang wanita yang sedang berjalan di kerumunan orang-orang yang sedang berlari menyelamatkan diri dari gempa yang terjadi di kota Hiroshima pada tahun 2011 cuy. Wanita ini bernama Yukari Kawahara. Yukari adalah seorang wanita yang bekerja di salah satu perusahaan drink manufacturer yang ada di Jepang cuy. Yukari terlihat sedang mengalami pusing yang mengakibatkan dirinya susah untuk berlari. Saat Yukari sudah kelelahan, tiba-tiba ada seorang pria yang berhenti dan menanyakan apakah Yukari baik-baik saja. Pria ini bernama Kippei Koide. Koide pun langsung bergegas membantu Yukari untuk bangun dan meninggalkan tempat itu cuy. Scene pun berpindah 5 tahun kemudian yang memperlihatkan Koide sedang mencuci panci di dapurnya cuy. Lalu bel rumah pun berbunyi dan terlihat ada orang yang datang. Saat Koide membukakan pintu, yang datang ternyata Yukari dalam keadaan mabuk yang membawa bingkisan untuk Koide cuy. Yang dimana di sini diceritakan mereka berdua ternyata sudah menjadi kekasih dan tinggal bersama selama 5 tahun dari pertemuan pertamanya mereka saat gempa terjadi cuy. Besok paginya terlihat Yukari baru saja bangun dari tidurnya dan Koide terlihat sibuk dengan iPadnya. Yang dimana di awal film Koide ini diceritakan berprofesi sebagai dokter riset operasi bedah jantung di salah satu rumah sakit yang berada di Jepang cuy. Saat Yukari bertanya apa yang Koide lihat, Koide pun menjawab kalau ia ingin membeli mainan robot Gundam cuy. Mantap nih, Gundam kah Ultraman kah apa nih ya, Ultraman gaya ya. Yukari bilang kalau tenggorokannya sedang sakit karena ia sering meminum alkohol karena tuntutan pekerjaannya cuy. Koide pun langsung memeriksa tenggorokannya Yukari dan mengajak Yukari bercanda, yang dimana mereka berdua ini diceritakan adalah pasangan yang sangat harmonis cuy di film ini ya. Scene berpindah saat Yukari bekerja di kantornya dan sedang memeriksa bahan minuman dan mencobanya cuy. Yang dimana di sana juga ada wartawan yang sedang meliputnya karena ingin menobatkan Yukari ini menjadi Woman of the Year di salah satu majalah yang dipunyai perusahaan mereka cuy. Setelah malamnya dan sudah berada di rumah, Yukari dan Koide pun terlihat makan malam. Dan di sini Yukari bilang kalau ibunya mengajaknya untuk makan malam dan meminta Koide ikut karena setelah hubungannya mereka 5 tahun berjalan, ibunya Yukari juga masih belum mengenal dan bertemu dengan Koide ini cuy. Besoknya setelah selesai rapat di kantor, Yukari terlihat mengobrol dengan rekan kerjanya yang bernama Ayako. Ayako bercerita kalau ia mempunyai paman yang berprofesi sebagai detektif swasta cuy, yang selalu membantunya untuk menyelidiki pria yang mau mendekati dirinya cuy. Dan Yukari juga bercerita kalau malam ini ia akan mengenalkan Koide pacarnya kepada ibunya saat makan malam cuy. Saat sudah di restoran, terlihat Yukari dan ibunya sedang menunggu Koide datang. Tetapi sampai Yukari ini pulang pada malam itu, Koide ternyata tak kunjung juga datang cuy. Nah mantap nih, kemana juga nih ya robot, kayaknya mencari robot Gundam ya, Koide ini ya. Saat sudah larut malam, Yukari terlihat sedang khawatir
khawatir karena Koide tidak memberi kabar dan juga belum pulang cuy. Tetapi selang beberapa saat bel rumah pun berbunyi. Yukari yang mengira itu adalah Koide yang pulang, ia pun bergegas membukakan pintu. Tetapi saat pintu terbuka, yang datang ternyata polisi yang mengabarkan kalau Koide ini sedang koma di rumah sakit cuy, karena mengalami pendarahan otak cuy. Aduh nih, Yukari pun langsung pergi bergegas ke rumah sakit untuk melihat kekasihnya itu cuy. Saat sudah sampai di sana, Yukari pun kebingungan kenapa pacarnya yang sudah 5 tahun ini tiba-tiba mengalami pendarahan otak dan terkapar koma ya. Polisi pun langsung mengajak Yukari berbicara di luar dan memberitahukan kalau ternyata KTP-nya Koide ini nih dipalsukan cuy, dan hanya alamatnya saja yang benar yang tertera di kartu identitasnya itu cuy. Nah, dan juga polisi bilang kalau nama Kipei Koide tidak ada di dalam data kependudukan cuy. Yang dimana itu membuat Yukari ini menyadari kalau kekasihnya yang sudah tinggal dengannya selama 5 tahun itu memalsukan identitasnya dan mempunyai rahasia besar yang ditutupinya dari Yukari ini cuy. Yukari pun berusaha mencari tahu kebenarannya dan memeriksa semua barang Koide di rumahnya cuy. Saat Yukari menemukan kartu pekerjaannya Koide, ia pun langsung mendatangi laboratorium tempat kerjanya Koide dan bertanya dengan suster yang ada di sana. Tetapi suster itu bilang kalau tidak ada orang yang bernama Dokter Koide bekerja di tempat itu cuy. Aduh nih, apa nih, palsu ke apa nih ya? Yukari pun langsung bergegas pergi menuju kantor polisi untuk menanyakan hal terkait dengan Koide cuy. Pak polisi bilang kalau tidak ada catatan apapun tentang Koide kekasihnya Yukari ini cuy. Ia tidak mempunyai orang tua, teman, saudara, bahkan Koide ini juga tidak mempunyai rekening akun bank dan juga kartu kredit, yang mengartikan kalau Koide ini memalsukan dan menutupi identitasnya cuy selama ini ya. Misterius juga ya Koide ini, siapa ya? Kayaknya Satria Baja Hitam cuy menurut gua ya. Yukari yang menyadari hal itu, ia yang sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya yang 5 tahun itu pun teringat kenangannya dengan Koide saat masa baru berkenalan dan masa bergenjotannya mereka cuy. Aduh nih, Yukari yang merasa dibohongi pun sedih dan mengumpulkan barang Koide untuk dibuangnya cuy. Scene pun berpindah menampilkan seorang pria tua yang duduk di taman dan terlihat sedang mengawasi sebuah rumah cuy. Pria ini bernama Kaibara. Kakek Kaibara adalah seorang detektif swasta yang mana ia adalah pamannya Ayako yang diceritakan Ayako ke Yukari di awal film tadi cuy. Saat kakek detektif pulang ke kantornya, Yukari pun terlihat berada di sana dan sudah menunggu kakek detektif untuk membantunya menyelidiki Koide kekasihnya cuy. Karena Yukari mempunyai uang yang banyak dan menyanggupi bayaran yang ditawarkan detektif Kaibara, mereka berdua pun memulai penyelidikannya untuk menemukan dan mengetahui identitas Koide sebenarnya cuy. Penyelidikan pun dimulai oleh kakek Kaibara yang menanyakan ke semua rumah sakit tentang foto Koide. Tetapi tak satu pun orang yang mengetahui dan mengenal Koide itu cuy. Saat Yukari kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Koide yang sedang koma, Yukari malah memergoki seorang gadis yang sedang membobol kotak surat kesehatannya Koide ini cuy. Gadis ini diceritakan bernama Kokoha. Yukari pun langsung meminta tolong kepada asistennya detektif Kaibara yang bernama Kimura. Nih mantap nih, Kimura Gondrong ya. Untuk mencek CCTV dan menyelidiki siapa gadis yang bernama Kokoha itu cuy. Saat Kokoha kerap bolak-balik memeriksa surat kesehatannya Koide, Kokoha pun dipergoki kakek Kaibara yang sudah menunggunya di belakang cuy. Tetapi Kokoha berhasil kabur dengan menendang detektif Kaibara ini cuy dan berlari ya. Mantap juga nih, kayaknya bisa pencak silat juga ya Kokoha ini ya. Saat besoknya terlihat Kokoha yang ternyata sudah ditemukan oleh kakek detektif dan Yukari saat Kokoha ini bekerja di coffee shop sebagai waiter di sana cuy. Yukari dan kakek detektif pun langsung menginterogasi Kokoha yang dimana ternyata Kokoha ini adalah orang yang sangat mengagumi dan mencintai Koide dan bilang kalau Koide kerap datang ke coffee shop tempat kerjanya untuk menulis sesuatu di laptopnya cuy. Yukari yang mengetahui kalau Koide ini tidak mempunyai laptop pun, ia pun langsung bergegas pulang dan mencari kunci loker tempat Koide menaruh laptopnya. Dan setelah diperiksa, ternyata Koide ini suka dan kerap datang ke coffee shop itu untuk menulis novel cuy, yang bercerita tentang rahasianya Koide, yang dimana di novel itu menjelaskan kalau Koide ini menaruh rahasianya di bawah mercusuar saat senja terbit. Scene pun berpindah pada besoknya saat Yukari mendatangi kantor detektif dan melihat Kimura sudah menyiapkan bahan penyelidikan cuy. Dan Yukari pun terlihat
terlihat malah langsung ingin mendatangi semua mercusuar yang berada di Pulau Setochi dan ingin mencari tahu barang apa yang disembunyikan oleh Koide kekasihnya itu cuy. Saat sudah di perjalanan dan sampai di Pulau Setochi, Yukari yang berbekal novel tulisannya Koide pun berusaha mencari semua mercusuar dan menyelidiki petunjuk yang ada di novel itu untuk menemukan barang rahasianya Koide ini cuy. Dan diperlihatkan detektif Kaibara sedang berada di kantornya yang sedang didatangi oleh seorang wanita, yang dimana wanita ini adalah mantan istrinya yang membawa hasil tes DNA 99,99% kecocokan antara anaknya dan detektif Kaibara cuy. Aduh nih, yang dimana di sini diceritakan ternyata kakek Kaibara ini bercerai karena ia menganggap mantan istrinya itu selingkuh dan tidak mengakui anak itu sebagai anaknya cuy. Di satu sisi, setelah sudah lelah mencari hampir semua mercusuar di Pulau Setochi, Yukari pun terlihat galau dan mabuk di kedai yang berada di pulau itu, sambil mengingat momen saat dia bertengkar dengan Koide. Dan saat itu Yukari membujuk Koide yang sedang marah duduk di taman dengan mengatakan kalau ia ingin mempunyai seorang anak laki-laki nantinya cuy. Keesokan harinya Yukari bangun di pagi hari, yang dimana ia diceritakan tadi malam itu mabuk berat dan ternyata ia dibantu dan dipersilakan ibu-ibu pemilik kedai itu untuk bermalam di rumahnya cuy. Dan ada seorang laki-laki, teman ibu pemilik kedai, memberikan petunjuk tentang foto Koide yang diperlihatkan Yukari kepada mereka tadi malam cuy. Yang dimana teman pemilik kedai itu pernah melihat seorang pria yang sangat mirip dengan Koide, pernah bekerja sebagai buruh dan tinggal sementara di Pulau Setochi 6 tahun yang lalu cuy. Yukari pun langsung menelpon detektif Kaibara dan bilang kalau ia sudah menemukan petunjuk tentang Koide dan meminta detektif Kaibara ini menyusul dan membantunya cuy. Saat kakek Kaibara datang, mereka berdua pun langsung mendatangi semua tempat buruh bekerja di pulau itu. Tetapi usahanya mereka berdua ini nihil dan tidak mendapatkan hasil cuy. Kakek Kaibara pun membantu Yukari untuk mendatangi dan memeriksa sisa mercusuar yang belum sempat Yukari datangi cuy. Dan singkat cerita, ada mercusuar terakhir yang dimana di tebing itu Yukari menemukan sebuah toples yang berisi kelereng dan robot Gundamnya Koide cuy. Yang dimana di sini mengartikan bahwa novel yang ditulis oleh Koide ternyata benar adanya cuy, dan kejadian nyata di kehidupannya Koide ini ya. Mereka berdua pun tidak menyerah, ingin menyelidiki dan mencari tempat tinggal Koide sebenarnya di Pulau Setochi itu cuy. Pada saat besoknya, kakek Kaibara menanyakan foto Koide ke buruh yang sedang duduk-duduk yang berada di sana cuy. Dan ternyata di sana ada salah satu buruh yang bilang kalau ia mengenal dengan fotonya Koide dan bilang kalau itu adalah pria yang dikenalnya yang bernama Toshi cuy. Kakek detektif dan Yukari pun langsung mendatangi bekas tempat tinggalnya pria yang bernama Toshi ini dan memeriksa kamar itu cuy. Saat kakek detektif menanyakan apa yang dikatakan Toshi sebelum pergi meninggalkan tempat tinggalnya pada 6 tahun lalu, orang yang menjaga tempat itu pun bilang kalau Toshi ini ingin pergi dan bekerja di pelabuhan cuy. Yukari dan kakek detektif pun langsung mendatangi pelabuhan dan menanyakan pria yang bernama Toshi kepada buruh pegawai Bapak Botak nih cuy. Mantap nih Bapak Botak ya. Bapak Botak pun terlihat heran dan bertanya kenapa mereka berdua mencari Toshi cuy. Saat kakek detektif bilang kalau mereka hanya ingin mencarinya, Bapak Botak malah memanggil Toshi, yang ternyata Toshi yang dimaksud ini bukanlah Koide cuy, tetapi hanya pria yang dibilang mirip saja dengan Koide itu cuy. Aduh nih salah orang ternyata ya. Mengetahui hal itu pun Yukari pun langsung tertawa terbahak-bahak karena ia stres dan ingin memutuskan mengakhiri penyelidikan itu. Tetapi saat mereka ingin pulang ke Tokyo, Toshi pun terlihat berlari datang dan bilang kalau dulu ada orang lain juga yang mencari Koide ke tempat itu, yang dimana orang yang mencari Koide 1 tahun yang lalu itu adalah polisi dari Hiroshima cuy. Kakek detektif dan Yukari pun langsung bergegas pergi ke Hiroshima untuk menanyai polisi yang berada di sana cuy. Dan kakek detektif juga menelpon Kimura untuk menyelidiki koran Hiroshima pada tanggal 20 September 2010 yang petunjuknya didapat dari password laptopnya Koide cuy. Dan mereka berdua pun akhirnya melanjutkan perjalanan, tetapi saat di perjalanan ban mobilnya kakek detektif ini malah pecah dan singkat cerita di pinggir jalan itu
Kimura memberikan kabar yang sangat mengagetkan cuy, yang dimana di koran pada tanggal 20 September 2010 itu terdapat berita tentang Koide yang ternyata bernama Kohei Yasuda yang dinyatakan hilang setelah anaknya ditenggelamkan oleh istrinya sendiri di bak kamar mandi. Dan istrinya juga langsung bunuh diri setelah melakukan itu cuy. Aduh nih kasihan banget ternyata ya. Tragis banget ya nasibnya Koide ini ternyata ya. Dan setelah mengetahui itu pun mereka berdua pun mendatangi alamat yang didapat dari berita koran itu cuy. Yang dimana itu adalah rumah Koide yang sebenarnya. Dan saat berada di dalam rumah, saat melihat foto anaknya Koide yang perempuan, kakek detektif ternyata sadar yang dimana ternyata gadis yang dimaksudkan novel itu tuh bukannya istrinya Koide cuy, melainkan Yukari ya. Karena di novel yang diceritakan mereka punya anak laki-laki cuy, dan pasangannya mempunyai tahi lalat kecil di belakang telinga, yang dimana itu adalah tahi lalatnya Yukari sendiri, yang mengartikan betapa besarnya Koide ini mencintai Yukari. Yukari yang mengetahui itu pun, ia pun langsung menghentikan penyelidikan dan bergegas kembali untuk menemui Koide kekasihnya yang sedang koma di rumah sakit cuy. Dan sambil menangis, Yukari pun bilang kalau ia akan terus menjaga dan mencintai Koide ini untuk selamanya. Dan scene pun berpindah beberapa hari kemudian yang memperlihatkan detektif Kaibara sudah berani untuk menemui anaknya cuy, dan minta maaf agar ia bisa memperbaiki keadaan rumah tangganya dan menjadi keluarga yang bahagia cuy. Dan di sisi lain diperlihatkan Yukari yang sedang berjalan menuju rumah sakit melewati pohon sakura yang sangat indah, yang dimana Yukari ini terlihat setia sedang merawat dan membersihkan Koide kekasihnya. Dan saat Yukari memandang bunga sakura dari jendela, tangannya Koide sekilas bergerak, dan di akhir cerita Koide ini pun akhirnya sadar dari komanya cuy. Dan filmnya pun berakhir dengan ending yang dimana Yukari dan Koide ini menjadi pasangan yang bahagia, dan kakek detektif juga bisa kembali ke keluarganya cuy. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Seperti biasa nih, gue mengucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn cuy. Jangan lupa juga subscribe ke channel Caramel Popcorn 2ND, channel kedua kita ya, karena channel itu nanti bakalan aktif mengupload video juga, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys.